Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin, tanggal 21 Februari tahun 2022, saya akan mengomentari Cikeas tuduh Joko Widodo dalang dibalik kasus Antasari. Dalam kasus Antasari Azhar selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang didahului membunuh Nasaruddin. Dugaan ada kaitannya dengan Aulia Pohan, tersangkut perkara korupsi yang ditahan Antasari selaku Ketua KPK, dan Aulia Pohan besan Susilo Bambang Yudhoyono. Dan Susilo Bambang Yudhoyono pernah meminta agar Aulia Pohan tidak ditahan, dan permintaan daripada SBY ditolak. Dengan jabatan presidennya, SBY diduga membayar seseorang membunuh Nasaruddin, tetapi yang dituduh melakukan pembunuhnya adalah Antasari Azhar, lalu dihukum hakim selama 18 tahun. Antasari Azhar sudah menjalani hukumannya masih kurang 8 tahun, lalu diberikan gerasi kepada Antasari Azhar dan bebas oleh Presiden Joko Widodo. Cikeas menuduh Joko Widodo dalang dibalik kasus Antasari. Susilo Bambang Yudhoyono menuduh gerasi Joko Widodo membebaskan Antasari Azhar untuk mencegah Agus Harimurti Yudhoyono menang dalam Pilkada DKI, serta memberikan kesempatan kepada Antasari Azhar melaporkan Susilo Bambang Yudhoyono kepada Mabes Polri dengan tuduhan Susilo Bambang Yudhoyono menyuruh orang lain membunuh Nasaruddin, tetapi yang dituduh membunuh Nasaruddin adalah Antasari Azhar sendiri. Susilo Bambang Yudhoyono tidak perlu menuduh Joko Widodo dan tidak perlu merasa ketakutan kalau memang tidak ada menyuruh orang lain membunuh Nasaruddin. Hanya saja Mabes Polri diduga sudah cukup kuat pembuktiannya. Harapan saya kalau Susilo Bambang Yudhoyono benar menyuruh orang lain membunuh Nasaruddin, didukung minimal 2 alat bukti agar polisi secepatnya menangkap dan menahan Susilo Bambang Yudhoyono dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku dengan tuduhan pembunuhan direncanakan yang ancaman hukumannya yaitu hukuman mati, seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Tetapi masalah berat ringannya hukuman tersebut tergantung nanti pertimbangan hakim. Kalau alasan memberatkannya banyak, mungkin bisa dijatuhkan hukuman mati. Kalau alasan meringankannya yang banyak, bisa dijatuhkan maksimal hukuman 20 tahun atau kurang daripada 20 tahun. Dengan menerapkan asas equality before the law. Asas equality before the law ini adalah asas persamaan hak di depan hukum. Walaupun Susilo Bambang Yudhoyono mantan presiden, kalau bersalah harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Nah, itulah yang saya lihat ini sekarang di mana Presiden Joko Widodo mencabut daripada gerasi daripada Antasari tersebut, sehingga dicabutnya gerasi Antasari tersebut seakan-akan dia dalang daripada Joko Widodo, sepertinya dalang dalam perkara Antasari tersebut. Karena dengan adanya dicabutnya gerasi tersebut sehingga Antasari bisa bebas lah ya keluar dari tahanan tersebut yang dianggap nanti dia menggagalkan pemilihan gubernur DKI yang diikuti oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Memang sebenarnya tidak ada kaitannya ke sana. Di samping itu juga dia diberi kesempatan untuk melaporkan Susilo Bambang Yudhoyono ke Mabes Polri dengan tuduhan menyuruh orang lain membunuh Nasaruddin, tetapi yang dituduh adalah Antasari sendiri selaku pelakunya.
Nah, inilah yang banyak tudingan-tudingan sekarang ini, sehingga antara dari Joko Widodo dengan SBY tidak baik hubungannya, karena hal itu tuduhan tersebut begitu sakit bagi Presiden Joko Widodo. Sepertinya Presiden Joko Widodo ada unsur kesengajaan untuk membebaskan Antasari tersebut. Padahal Antasari tersebut memang dia sudah santer beritanya, dia tidak melakukan pembunuhan Nasaruddin tersebut. Akhirnya diberi kebebasan lah sama Joko Widodo dengan gerasinya tersebut. Setelah dia keluar dari tahanan, memang dia melakukan tindakan, yaitu langsung dia seperti tidak terima dia perlakuan Susilo Bambang Yudhoyono selama ini, sehingga Susilo Bambang Yudhoyono dilaporkan ke polisi, ke Mabes Polri untuk diperiksa sebagai tersangka dalam rencana pembunuhan, karena rencana pembunuhan atas Nasaruddin tersebut. Itu memang haknya Antasari itu. Kalau memang Susilo Bambang Yudhoyono benar tidak pernah menyuruh orang lain untuk membunuh Nasaruddin, ya tidak perlu takut. Tetapi kelihatannya polisi sudah menemukan fakta-fakta yang kuat bahwa Susilo Bambang Yudhoyono ada menyuruh orang lain untuk membunuh Nasaruddin tersebut. Jadi harapan saya agar menerapkan asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Walaupun Susilo Bambang Yudhoyono ini mantan Presiden RI, kalau terbukti dia bersalah harus diproses sesuai hukum yang berlaku, yang ancamannya sampai hukuman mati seumur hidup dan hukuman badan maksimal selama 20 tahun. Tetapi masalah berat ringannya hukumannya itu nanti tergantung daripada putusan hakim sesuai dengan pertimbangannya. Sekian dan terima kasih.